Halo semua, balik lagi di channel Toraokun. Sebelum pembahasannya dimulai, silahkan klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan info dan teori terbaru seputar One Piece. Buat kalian yang mau informasi tambahan soal SBS atau databook, kalian bisa follow Instagram Toraokun. Di sana admin akan memposting soal SBS, databook, dan berbagai teori singkat. Sekarang lanjut ke pembahasan. Menuju perilisan One Piece Chapter 1120, Eiichiro Oda membagikan beberapa informasi resmi dalam SBS Volume 109. SBS adalah sesi tanya-jawab dari fans yang akan dijawab langsung oleh Eiichiro Oda. Ada beberapa informasi menarik dalam SBS kali ini, diantaranya adalah Shichibukai yang dikalahkan oleh Ace, kelas pedang Fujitora, kekuatan mengerikan Shiki, dan petunjuk Ibu Luffy yang kemungkinan besar adalah Ratu Amazon Lily sebelum Boa Hancock. Kita akan membahasnya satu persatu. Pertama, ada pertanyaan tentang siapa Shichibukai yang pernah dikalahkan oleh Ace. Sebab dalam chapter 1100 dikatakan bahwa Ace telah mengalahkan seorang Shichibukai. Eiichiro Oda pun menjawab bahwa nama dari Shichibukai tersebut adalah Hanafuda. Dia dijuluki sebagai sang Raja Kadal dan memiliki hobi mengoleksi buah iblis Zoan kuno dengan tujuan yang masih belum diketahui. Bisa menjadi seorang Shichibukai tentu menandakan bahwa Hanafuda merupakan sosok bajak laut yang kuat dan terkenal. Namun, Ace mampu mengalahkannya sehingga nama Ace menjadi semakin populer. Seperti yang kita tahu, ada banyak karakter dalam One Piece yang dikonfirmasi sudah mati tapi ternyata masih hidup. Ada banyak kisah di mana seorang karakter yang telah kalah pada kemudian hari dimunculkan kembali. Kemungkinan besar Hanafuda pun masih hidup dan akan dimunculkan kembali dalam cerita yang akan datang. Dugaan ini semakin diperkuat dengan pernyataan Oda bahwa Hanafuda memiliki hobi mengoleksi buah iblis Zoan kuno. Jadi, tujuan misterius itu sepertinya akan terungkap pada cerita ke depan nanti. Pada cerita yang akan datang, memang Hanafuda tidak akan memiliki peran yang terlalu besar. Tapi setidaknya dia bisa menjadi bagian dari salah satu pihak yang membutuhkan kekuatan tambahan. Contohnya adalah organisasi Cross Guild. Kekuatan tempur yang dimiliki oleh Cross Guild harus ditingkatkan, sehingga Crocodile pasti akan merekrut lebih banyak orang yang terbilang kuat. Berhubung Hanafuda adalah mantan Shichibukai juga, maka dia akan menjadi salah satu member baru. Kedua, ada pertanyaan tentang nama dan peringkat pedang Fujitora. Eiichiro Oda pun menjawab dengan lengkap bahwa pedang Fujitora bernama Yakuza Kasen, yang mana pedang itu dibuat di Wano Kuni oleh seorang bernama Fugetsu Kisaburo. Pedang itu pun sangat hebat karena masuk dalam peringkat atau kelas pedang 12 Saijo Owazamono. Seperti yang kita tahu, 12 Saijo Owazamono terdiri dari pedang-pedang dengan kualitas terbaik yang ada di seluruh dunia. Sampai sejauh ini, sudah ada 5 dari 12 pedang Saijo Owazamono yang dikonfirmasi. Mulai dari Yoro milik Mihawk, Sodai Kitetsu milik Gorosenus Juro, Ace milik Roger, Murakumo Giri milik Shirohige, dan Yakuza Kasen milik Fujitora. Berbicara soal pedang Saijo Owazamono, lawan-lawan terkuat yang harus Zoro hadapi merupakan pemilik dari pedang-pedang tersebut. Mihawk yang ingin Zoro kalahkan untuk merebut gelar pendekar pedang terkuat adalah pemilik pedang Yoru sebagai salah satu dari 12 Saijo Owazamono. Gorosenus Juro yang sedang Zoro lawan di Pulau Egghead saat ini adalah pemilik Sodai Kitetsu yang juga termasuk dalam kelas pedang tersebut. Nah, pada masa depan nanti, Zoro juga akan berhadapan dengan Fujitora, pemilik pedang Yakuza Kasen yang merupakan Saijo Owazamono juga. Memang Zoro sudah pernah berhadapan dengan Fujitora, namun itu hanya bentrokan singkat. Nah, di pertemuan selanjutnya, pertarungan mereka akan berjalan dengan lebih intens. Cepat atau lambat, bajak laut topi jerami pasti akan berperang habis-habisan melawan angkatan laut. Dalam perang tersebut, kru utama seperti Zoro dan Sanji akan mendapatkan jatah melawan Admiral. Untuk Zoro, dia cocok melawan Fujitora. Dalam perang nanti, duel mereka adalah pertarungan yang sungguh-sungguh. Berhubung saat ini Zoro sedang melawan Gorosenus Juro, pertarungan itu akan menjadi pengalaman berharga bagi Zoro untuk terus berkembang. Dalam pertarungan tersebut, Zoro akan menggunakan teknik baru yang sangat kuat, yang mungkin melampaui Ashura dan King of Hell. Teknik baru ini Zoro ciptakan agar dia bisa mengalahkan musuh yang peringkat pedangnya lebih tinggi dari yang Zoro miliki. Sepertinya, ide untuk menciptakan teknik ini sudah muncul sejak latihan bersama Mihawk. Sebab Mihawk memiliki Yoru yang masuk dalam kelas pedang
ke-12 Saijo Owazamono. Dalam pertarungan melawan Gorosei no Juro, Zoro pun akan mencoba menggunakan teknik tersebut untuk melihat seberapa efektif teknik barunya itu. Namun untuk saat ini, teknik itu masih belum sempurna. Zoro juga belum bisa mengalahkan Gorosei no Juro di Pulau Egghead. Tapi setidaknya Zoro sudah tahu bahwa teknik tersebut memiliki potensi yang luar biasa, sehingga yang perlu dilakukan adalah menyempurnakannya. Ketiga, ada pertanyaan tentang movie Strong World. Seorang penggemar penasaran apakah cerita dalam movie itu masuk alur cerita utama, sebab karakter Shiki yang menjadi antagonis utama movie Strong World merupakan karakter canon yang ada dalam cerita utama. Eiichiro Oda pun mengatakan bahwa boleh-boleh saja untuk memaksakan hal tersebut, tapi sebenarnya movie Strong World tidak terlalu berhubungan dengan cerita utama. Namun, karakter Shiki dalam movie itu memang sudah ada di cerita utama sejak awal. Jadi dalam movie Strong World itu hanya karakter Shiki-nya saja yang canon, tapi alur ceritanya non-canon. Yang mana itu berarti adegan Luffy mengalahkan Shiki tidak pernah terjadi dalam alur cerita utama. Memang agak aneh juga jika Shiki yang merupakan mantan anggota bajak laut Rocks hanya dikalahkan dengan teknik Gear 3 Thor X. Eiichiro Oda juga menjelaskan soal kekuatan Fua Fua no Mi milik Shiki yang sebenarnya tidak ingin dia ciptakan. Karena One Piece adalah cerita tentang bajak laut, sehingga dia tidak mau ada karakter yang bisa terbang di udara sesukanya. Hanya saja, karena sudah terlanjur dibuat dalam movie, maka kekuatan itu juga menjadi milik Shiki dalam alur cerita utama. Membahas soal Shiki memang menarik. Dia adalah bajak laut legendaris yang dulu pernah menjadi kru bajak laut Rocks. Karakter seperti Shiki besar kemungkinan akan muncul kembali pada masa ini, apalagi keadaan dunia sekarang telah semakin panas. Dalam chapter 0, Shiki memang pernah berkata bahwa dia telah memiliki rencana besar yang akan dia wujudkan 20 tahun lagi. Shiki akan terlibat dalam perang perebutan senjata kuno, karena cerita memang sedang mengarah ke sana. Bisa kita lihat Vegapunk membahas soal senjata kuno dalam siarannya. Sebelumnya, pemerintah dunia pun menggunakan Uranus untuk menghancurkan kerajaan Lulusia. Lalu, ada Karibo yang mengetahui soal Pluton dan Poseidon, sedang ikut bersama Van Augur dan Katarina Devon untuk menemui Kurohige. Jadi, senjata kuno akan semakin dieksplor dalam cerita pada saga terakhir ini. Berbagai pihak kuat akan mencari dan memperebutkan senjata-senjata tersebut, yang mana salah satunya adalah Golden Lion Shiki. Sebab, dalam chapter 0 diketahui bahwa Shiki tertarik untuk mendapatkan senjata dengan kekuatan yang dapat menghancurkan dunia itu. Niat tersebut pun berpotensi membuat Shiki bermasalah dengan berbagai pihak, seperti bajak laut Kurohige, pemerintah dunia, Cross Guild, bahkan bajak laut topi jerami. Terakhir, ada juga informasi mengenai wanita misterius yang bisa jadi adalah ibu dari Luffy. Wanita ini bernama Toritoma. Dia adalah Ratu Amazon Lily sebelum Hancock dan setelah Shaki. Jadi, urutan Ratu Amazon Lily adalah Gloriosa, kemudian Shaki, lalu Toritoma, dan baru setelah itu Boa Hancock. Oda pernah berkata bahwa ibu Luffy adalah sosok wanita kuat dengan rambut bergelombang. Ini sangat mirip dengan deskripsi dari Toritoma. Dia tentu adalah wanita yang kuat karena pernah menjadi Ratu Amazon Lily. Dari fisik juga cukup mirip. Dia memiliki rambut berwarna hitam dan bergelombang. Toritoma dikatakan meninggal karena penyakit cinta. Jika dia benar ibu Luffy, mungkin dia jatuh cinta kepada Dragon, kemudian menikah dan memiliki anak yaitu Luffy, tapi setelah itu Dragon malah berkelana, sehingga Toritoma pun terkena penyakit dan meninggal. Tapi seperti biasa, banyak karakter yang dikatakan sudah mati, tapi ternyata masih hidup. Jadi ada kemungkinan Toritoma juga masih hidup saat ini. Selain informasi-informasi menarik tadi, ada juga beberapa informasi lain yang lebih ringan. Di antaranya adalah pertanyaan tentang buah iblis Boni. Dengan kemampuan yang bisa memanipulasi usia, apakah jika Boni membuat usia seseorang menjadi muda terus-menerus, maka orang tersebut tidak akan mati? Oda pun menjawab bahwa pada titik tertentu, efek dari kekuatan Boni tetap akan menghilang, yang artinya dia tidak bisa membuat orang menjadi abadi. Setelah itu, ada pertanyaan soal agen CPA bernama Alpha yang muncul dalam kilas balik Kuma. Apakah Alpha merupakan kerabat dari Kalifa? Oda pun menjawab bahwa Alpha merupakan adik perempuan Kalifa. Nah itu tadi beberapa informasi menarik dari SBS volume 109. Gimana menurut kalian? Silahkan tulis di kolom komentar di bawah.
Oke, segitu aja untuk pembahasan kali ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk video menarik selanjutnya. Gue Tora Okun, Shambles.